Mari kita awali kebaktian kita dengan satu pengakuan bahwa kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Dia adalah Allah yang menebus dosa kita, yang mau mati di kayu salib buat kita. Kita mau sama-sama katakan, thank you for the cross, oh Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious,
the Lamb. Worthy is the Lamb. Mazmur 100 ayat yang kedua berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Teman-teman, mari kita puji Tuhan kita. Kita telah mengakui bahwa dia ada juru selamat kita. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita bersoraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Teman-teman, di awal ibadah kita tadi kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang telah menebus kita. Dan kita bisa mengatakan terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan barusan kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Teman-teman, apakah kita hanya mengingat Dia ketika kita ibadah hari Minggu? Ataukah seringkali dalam kehidupan kita dari Senin hingga hari Sabtu, kita cenderung melupakan Tuhan. Kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri. Atau bahkan kita melakukan kehidupan ini sesuai kehendak kita. Dan pada akhirnya kita jatuh dalam dosa. Teman-teman, kita adalah Allah, anak-anak Allah yang telah ditebus. Sekalipun kita berdosa, Ia adalah Allah yang sanggup mengampuni kita. Seperti yang dikatakan di Mazmur 32 ayat yang kelima berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Teman-teman, di minggu yang pertama ini, di bulan September, kita mau sama-sama merayakan bulan misi. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah jemaat muda yang telah dipilih oleh Allah, yang seharusnya kita juga membawa misi Allah tersebut. Kita menjadi pelaku-pelaku misi. Tapi seberapa sering kita lupa akan tugas dan tanggung jawab itu. Mari kita sama-sama ambil waktu teduh sejenak.
Kita mau mohon ampun kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita memiliki hati seorang hamba. Dan kita tidak pernah melupakan akan pengorbanan Kristus. Dan untuk itu kita mau memohon ampun pada Tuhan atas dosa kita. Ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita tidak melupakan pengorbanannya di kayu salib. Dan pengorbanan itu menjadikan kita berharga. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya,
memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Anda dan saya saat ini berada di depan Lincoln Memorial, suatu monumen yang untuk memperingati mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln. Iya, betul. Dan Abraham Lincoln ini dikenal sebagai salah satu pejuang anti perbudakan di Amerika, juga sebagai seorang presiden yang sangat peduli dengan masalah-masalah sosial. Sesuai dengan tema kita episode kali ini ya, Sis? Betul, memang di Washington DC ini adalah suatu tempat yang menjadi tuan rumah dari ajang yang namanya Walk for the Homeless. Nah, ini diadakan setiap tahun di bulan November untuk meningkatkan kesadaran, untuk juga mencari sponsor ya, untuk mengumpulkan dana membantu para tunawisma terutama di Washington DC. Nah, ceritain dulu sama pemirsa gimana aja tuh kegiatannya. Jadi ada ribuan warga Amerika nih, biasanya banyak sekali yang ikut. Mereka berjalan 5 km dari satu titik tertentu sampai ke ajang finish ya. Dan ini mereka juga terdiri dari berbagai organisasi untuk mengumpulkan dana begitu. Betul. Nah, di Washington DC sendiri ini pemirsa memang terdapat sekitar 12.000 orang ya yang terkena imbas dari krisis ekonomi yang berkepanjangan di Amerika. Dan bahkan menurut sebuah data nasional ada sekitar 1 juta anak yang kini menjadi tunawisma di Amerika. Ini jadi semakin parah ya, Nek ya, Betul. dengan adanya krisis ekonomi ini ya. Nah, ada satu hal yang menarik, cerita kita berikut ini adalah ada seorang anak yang berusia 11 tahun. Kalau tadi warga Amerika berjalan 5 km, dia berjalan ratusan kilometer. Ratusan kilometer dari mana ke mana? Jalan kaki nih, dari rumahnya di Tampa, Florida, itu di ujung bawah Amerika, sampai ke Washington DC. Nah, jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran atau raising awareness ya tentang kepedulian sosial dan juga untuk membantu tunawisma terutama anak-anak. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak liputannya berikut. Di usianya yang baru 11 tahun, Zach Bonner sudah berjiwa sosial. Ia melakukan long march hampir 2.000 km untuk anak-anak I tunawisma. think it's ridiculous that there's any child that doesn't have a home in this country and here in America. I think it's horrible. Zach berjalan dari Florida ke Washington DC, di mana terdapat banyak anak-anak tunawisma. And it still amazes me the amount of people still today who don't believe that this problem even exists. And the truth is not only does it exist, but it's getting worse. Banyak hal yang membuat anak-anak ini menjadi tunawisma. And because of the economic crisis going on right now, it's getting worse because of people losing their jobs and people losing their homes. And therefore, that's also a reason that they become homeless. And sometimes the families are abusive towards the child and they run away. Zach menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk menyelesaikan perjalanan yang ia mulai ketika ia berusia 8 tahun. Ia berjalan sekitar 20 km setiap hari. Meski lelah, ia tetap bersemangat. When a child, gets tired of being homeless, they don't get to be like, okay, well, I'm tired of being homeless, so I'm not going to be homeless anymore. And so why should I be able to say, well, I'm tired of walking, so I'm not going to walk anymore. Ibunya Lori mendampingi setiap langkah Zach, sementara kakaknya, Kelly, mengikuti dengan mobil. Di malam hari mereka tidur di mobil. Sepanjang perjalanan, Zach mengunjungi para tunawisma. Helping plant the gardens and just all kinds of stuff, just getting to, play with the kids and, hopefully making at least one day out of their life better. Sejak kecil, Zach senang membantu orang.
Saat berusia 6 tahun, ia mengumpulkan sumbangan makanan dan minuman untuk diberikan ke para korban badai yang melanda Florida. Setahun kemudian, Zach memulai Little Red Wagon Foundation. Yayasan ini membantu anak-anak yang kurang beruntung. Dia dan relawan lain menyumbang makanan, peralatan mandi, dan mainan untuk anak-anak tunawisma. Zach mendapat banyak penghargaan untuk pekerjaan sosialnya itu, termasuk dari Presiden George Bush di tahun 2006. Tahun depan, ia akan merencanakan untuk berjalan lagi. Kali ini, ia akan berjalan kaki dari Tampa, Florida ke Los Angeles, California, menempuh jarak hampir 4.000 km. Untuk dunia kita, demikian laporan. Mari rekan-rekan sekalian, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kau rela mati bagi kami. Kau rela menyerahkan hidup-Mu bagi kami, agar kami mengalami hidup dan kemerdekaan sejati dari segala dosa dan pelanggaran kami. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami, harus kami teruskan, kami wujudkan dalam seluruh kehidupan kami sampai hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin belajar dari firman-Mu, Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar hari ini, boleh menjadikan kami mengerti apa tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, baru saja kita menyaksikan sebuah video. Kita bisa bayangkan anak yang baru berumur sekitar 6 dan 7 tahun. Dia bisa berbagi dengan cara berjalan kaki dengan ratusan kilometer. Bahkan dia berencana berjalan dari utara Amerika ke selatan Amerika untuk berbagi kehidupan buat orang lain yang tidak punya masa depan. Para tunawisma yang membutuhkan pertolongan. Untuk orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan. Jadi kita bisa bayangkan anak kecil sudah mengerti apa yang harus dia lakukan setelah dia menerima karya keselamatan Kristus. Kita sungguh bersyukur bisa belajar dari anak kecil ini. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan rekan-rekan sekalian, tentu kita juga sering menonton televisi. Kita berjalan di sekitar kita, mungkin juga di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga besar kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak masalah-masalah, baik penderitaan, kemiskinan, kesusahan, masa depan yang tak menentu. Dari teman-teman kita, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, dan ada banyak orang di sekitar kita. Apa yang kita pikirkan? Apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin dalam pikiran kita bilang, itu mah masa bodoh. Itu bukan urusanku. Aku kan masih sekolah. Uang pun segala sesuatu diberi oleh orang tua. Jadi gak peduli, itu bukan urusan aku. Masa bodoh dengan urusan itu. Itu mah urusan orang dewasa. Para orang tua. Bukan urusanku. Itu mah urusan pemerintah, bukan urusanku. Urusanku sekolah,
kuliah, kerja. Jangan-jangan urusanku main game. Gak peduli dengan sekitar kita. Lebih asik dengan segala alat komunikasi kita ketimbang memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita pikirkan? Coba kita renungkan sejenak. Ketika melihat keluarga kita susah. Melihat sekitar kita, tetangga kita. Di tengah-tengah bangsa kita yang mengalami penderitaan dan kesusahan. Pertanyaan penting untuk kita. Apa sih tugas kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini? Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa tugas kita di tengah-tengah dunia ini? Walaupun kita masih remaja atau masih muda. Coba kira-kira tugas kita itu apa sih? Kalau kita memperhatikan, tugas kita itu tidak lain adalah melanjutkan tugas Tuhan Yesus di dunia ini. Sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus, tugas kita adalah melanjutkan tugas Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Itu sebabnya hidup kita harus sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan dan juga kepada dunia, yaitu tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Di keluarga kita, di gereja, di sekolah, di lingkungan kita kuliah, di lingkungan yang kita bekerja. Kita harus mengarahkan diri kita juga ke sana dan mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Karena tugas kita melanjutkan tugas Tuhan Yesus di dunia ini. Apa tugas Yesus di tengah-tengah dunia ini? Buat apa dia datang ke dalam dunia? Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16. Ternyata tugas Tuhan Yesus Kristus itu adalah membawa keselamatan bagi dunia ini. Jika kita orang percaya, anak-anakku sekalian dan kita sekalian adalah orang percaya, tugas kita berarti melanjutkan tugas Tuhan Yesus Kristus di dunia ini berarti juga sama dengan Kristus membawa keselamatan bagi dunia ini. Jadi anak-anakku sekalian, rekan-rekan sekalian, tugas Anda dan saya adalah membawa keselamatan bagi dunia ini. Bagi keluargamu. Bagi keluarga besarmu, bagi gereja Tuhan, dan bagi masyarakat dan bagi dunia ini. Apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kita harus menghayati keselamatan itu. Bagaimana kita belajar tentang keselamatan Tuhan. Bagaimana kita mengerti dengan jelas apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita bersekutu dengan Tuhan. Kita harus selalu memiliki disiplin dalam doa-doa kita, disiplin dalam firman Tuhan. Supaya iman kita dibangun, kita terus menghayati keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan keselamatan itu bukan hanya kita hayati, tapi harus kita beritakan, kita harus sampaikan, kita harus saksikan di tengah-tengah dunia ini. Dunia tentu kita harus ingat, dunia di rumah kita, dunia keluarga besar kita, dunia gereja kita, dunia sekolah kita, dunia tempat kita kuliah dan bekerja, dan di dunia yang luas ini. Dan bukan hanya menceritakan keselamatan itu, tapi kita mewujudkannya. Kita demonstrasikan keselamatan itu lewat kehidupan kita yang nyata, lewat sikap kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita yang boleh mendatangkan berkat untuk orang lain. Itulah tugas kita. Melanjutkan misi Allah di tengah-tengah dunia dan bermisi di tengah-tengah dunia. Mau tidak mau. Sehingga tugas kita adalah sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan, menghayati keselamatan dan diwujudkan dalam kesaksian kita dan di dalam pelayanan kehidupan kita. Seorang teolog bernama Emil Brunner mengatakan, orang percaya ada dan hidup
karena misi. Seperti api ada dan kelihatan karena terbakar. Jadi orang Kristen itu, kalau orang yang percaya kepada Kristus akan sungguh-sungguh ada dan hidup kalau dia sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bermisi dengan menyaksikan keselamatan dan mewujudkan keselamatan itu di tengah-tengah dunia ini. Dunia keluarga, dunia gereja, dunia masyarakat, di mana kita kuliah, sekolah, dan bekerja. Pertanyaan buat kita adalah, kita mau belajar bersama dari Paulus. Kenapa Paulus harus bermisi? Coba kita lihat kitab Roma pasal 1 ayat 14 sampai 15. Dia bilang begini. Aku Paulus berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada maupun kaum terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil. Kalimat yang penting, adik-adik sekalian, kata aku berhutang. Apa maksudnya Paulus bilang aku berhutang? Hutang apa Paulus? Ternyata Paulus hutang Injil. Hutang bermisi kepada orang di luar Yahudi. Kenapa dia berhutang? Hutang apa dia? Paulus berhutang karena hidup masa lalunya telah diselamatkan, dimerdekakan oleh Kristus. Dia tidak lagi menjadi budak dosa, tapi dia telah dibebaskan oleh Kristus. Dan kita perhatikan dengan baik. Dia juga berhutang karena dia telah mendapatkan kemerdekaan. Itu bukanlah berarti kebebasan untuk kembali pada dosa dan berbuat sesuatu menurut keinginan dirinya sendiri. Dan cara pandang Paulus adalah, ia mengaku bahwa dirinya adalah seseorang yang berhutang Injil kepada banyak orang lain. Jadi Paulus mau bilang, saya harus bermisi karena saya sudah diselamatkan, dimerdekakan oleh Kristus. Itu satu-satunya dasar kenapa Paulus bermisi. Itu juga dasar kita sekalian bermisi di tengah-tengah dunia. Karena sudah diselamatkan Kristus dan dimerdekakan. Kita tidak lagi budak dosa, tapi telah diselamatkan oleh Kristus. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam keinginan diri kita sendiri. Dan itu kita berhutang keselamatan. Lalu pertanyaannya, kalau saya tidak mau bermisi gimana? Kalau saya tidak memberitakan Injil gimana? Apa jadinya? Apakah ada tuntutannya? Adik-adik sekalian, hutang harus dibayar. Kalau orang gak bayar hutang, itu tidak bonafit. Setiap kita harus bayar hutang. Dan tidak bisa lunas sampai kita mati hutang itu. Kita hanya bisa mencicilnya. Seperti Paulus berkata, aku berhutang. Dan hutang mesti dibayar. Apa kata Paulus kalau gak bayar hutang itu? Kalau tidak memberitakan Injil, kalau tidak bermisi. 1 Korintus 9 ayat 16. Coba kita buka ayat Alkitab kita. Dia bilang begini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak bermisi. Penting ada di sekalian. Celakalah aku. Apa artinya celaka? Celaka artinya aku tidak dipilih lagi. Artinya ditolak oleh Allah. Tidak terpakai lagi. Ada hadir tapi gak berguna. Dibuang. Pernah dipakai tapi tidak terpakai lagi.
celaka kita. Kita dianggap tidak ada. Kita tidak terpakai lagi. Nggak berguna di mata Tuhan. Celaka artinya tidak berhasil karena tanpa tujuan. Berlari-lari tanpa sesuatu yang kita dapatkan. Ditenggelamkan karena keteledoran kita. Tidak bertahan, tidak ada sesuatu yang dipertahankan, dimuntahkan, sama seperti jemaat di Laodikia, tidak dapat dinikmati. Ketika kita tidak bermisi, kita tidak dipilih, kita ditolak, tidak berguna, tidak terpakai, ditenggelamkan karena teledor, bahkan dimuntahkan karena kehidupan kita tidak menjadi berkat. Itu ungkapan Paulus. Itu sebabnya jangan tenang-tenang. Jangan senang-senang seolah semua beres. Jangan tenang-tenang karena masih remaja, masih muda. Nggak ada tugas itu. Adik-adik dan saya punya hutang. Hutang Injil. Hutang yang sampai kapanpun tidak pernah mungkin kita lunasi. Tetapi kita mesti membayarnya karena utang itu mesti dibayar. Walaupun sampai kita mati gak pernah lunas. Itulah yang mau Paulus katakan. Kita harus sungguh-sungguh bermisi untuk membayar hutang Injil. Karena kita sudah diselamatkan, dimerdekakan oleh Tuhan. Dan Yesus dengan tegas juga mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita harus bermisi untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah Great Commission. Kita diminta pergi. Sebagai orang Kristen, adik-adik sekalian dan saya, tugasnya pergi, artinya aktif, orientasi keluar dari diri kita sendiri, tidak mementingkan diri sendiri. Jangan sibuk dengan urusan-urusan sendiri yang memuaskan hatimu dengan kesenangan-kesenanganmu tanpa memikirkan yang lain. Harus pergi. Bukan masa bodoh. Bukan tidak peduli. Hanya memuaskan keinginan kita dan hawa nafsu kita. Misi hidupmu adalah misi bukan ke dalam. Tapi bukan juga untuk diri sendiri. Tapi untuk pergi keluar dari dalam diri. Menuju dunia di luar diri kita. Kepada keluarga. Kepada keluarga besar. Kepada gereja. Di mana kita bekerja juga. Kita kuliah, kita sekolah. Dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan kita menjadikan semua bangsa muridku. Misi kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Apa itu arti murid Tuhan? Yang memutuskan ikut Tuhan dengan setia. Dia setia mengikuti firman Tuhan. Dia setia mengikuti kata-kata sang guru. Dia belajar bagaimana sang guru melayani. Mengimitasikan hidupnya seperti sang guru. Dan dia juga bisa membersihkan murid-murid yang lain. Itu tugas kita. Jadi mau tidak mau kita harus bermisi. Nah minggu depan kita akan belajar bagaimana bermisi di tengah-tengah keluarga, bermisi di sekolah, di kampus, dan juga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dunia digital yang kita sedang alami. Kalau kita memperhatikan kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Diceritakan di zaman akhir, di zaman penghakiman. Tuhan Yesus bercerita bahwa nanti di akhir zaman Tuhan akan mengadili manusia dan manusia itu ditempatkan di dua golongan. Yang sebelah kanan itu domba, yang sebelah kiri itu kambing.
Siapa domba? Orang Kristen. Siapa kambing? Orang Kristen. Apa bedanya? Domba itu orang Kristen yang membuka mata hatinya untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang susah, yang lapar, yang haus, yang terasing, yang telanjang, yang sakit dan yang dipenjara, yang tanpa masa depan yang membutuhkan pertolongan. Siapa kambing? Orang Kristen. Tapi matanya dibutakan, nggak peduli. Tidak punya hati untuk orang-orang yang lapar, yang haus, yang asing, yang telanjang, yang sakit, dan yang dipenjara. Dan Yesus berkata, ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, itu kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah misi yang konkret yang harus kita lakukan. Kita diajak untuk bermisi supaya kita bisa melanjutkan karya keselamatan Tuhan, melanjutkan tugas Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita tidak bermisi, celakalah kita karena kita tidak melanjutkan tugas Tuhan di tengah-tengah dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami, walaupun kami masih kecil, kami masih remaja, kami masih muda, tapi kami juga adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Tetap tugas itu melekat pada kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami dan menguduskan kami, membebaskan kami. Biar Tuhan, kami boleh menyadarinya, bahwa tugas kami adalah bermisi, melanjutkan tugas Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami tidak ingin mengalami celaka, tapi biarlah kami boleh melanjutkan tugasmu di tengah-tengah dunia, mewartakan Tuhan, membawa keselamatan bagi dunia ini, sehingga hidup kami punya makna dan arti. Sebagai bagian kami mencicil hutang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami diingatkan oleh firman Tuhan. Tugas kami adalah bermisi. Kalau Tuhan memberikan hidup buat kami, keselamatan buat kami, Tuhan memberikan kepada kami sekolah, kuliah, pekerjaan, Tuhan memberikan kepada kami keluarga, bahkan Tuhan memberikan kepada kami kehidupan. Tugas kami juga adalah melanjutkan tugas-Mu di tengah-tengah panggilan-panggilan kami, di mana Tuhan menempatkan kami. Ajarlah kami sejak remaja, sejak muda, kami bermisi, menggunakan hidup kami, keselamatan sudah Tuhan berikan, untuk melanjutkan bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, melanjutkan tugas-Mu di tengah-tengah dunia, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur
untuk sekolah yang Tuhan berikan kepada kami, kuliah yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan ketekunan kepada kami dalam belajar, semangat dalam belajar. Terutama ketika kami saat ini sedang menghadapi UTS. Biar Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami dengan semangat yang lebih, ketekunan yang lebih untuk dapat belajar dan belajar. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kepada kami bangku kuliah di jenjang yang lebih tinggi. Kami bersyukur kami boleh kuliah. Berikan kepada kami juga kemampuan untuk dapat beradaptasi dan belajar di tengah-tengah dunia yang baru, dunia kampus. Biarlah kami boleh semakin dewasa, semakin takut akan Tuhan, semakin tekun belajar untuk meniti masa depan kami di tengah-tengah jenjang karir kami kelak setelah selesai kuliah. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pekerjaan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Berikan kepada kami ketekunan, semangat, kerajinan dalam bekerja. Berikan kepada kami kejujuran. Berikan kepada kami ketekunan dalam kami bekerja. Kami ingat bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang masih mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat untuk melanjutkan masa depan kehidupan mereka. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingin meniti masa depan kami dengan membangun keluarga. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kami pasangan hidup yang berencana untuk membangun keluarga, Tuhan memberkati. Agar semua persiapan-persiapan kami membangun keluarga, kami persiapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketika kami juga belum memiliki pasangan hidup, kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberi kepada kami setiap orang pasangan-pasangannya. Kami percaya pasangan kami sudah ada. Biar Tuhan dekatkan pasangan itu kepada kami. Tuhan saat ini jaga pasangan kami, dimanapun dia berada, dengan kehidupan yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan membuat mereka menjaga sikap, tingkah laku, dan hidup yang benar. Sehingga pada waktunya Tuhan mempertemukan kami dalam kondisi yang sungguh-sungguh masing-masing kami takut akan Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga kami. Berkati orang tua kami, pekerjaannya, usahanya. Agar mereka boleh memiliki usaha dan pekerjaan yang baik. Dan boleh memiliki masa depan keluarga yang baik. Cukup di dalam kehidupan ekonomi keluarga. Dan keluarga orang tua kami juga bahagia, damai. Dan kami juga boleh mewujudkan itu di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan di apapun yang sudah Tuhan berikan buat kami akan pakai untuk kami bermisi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami alaskan doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
Mazmur 54 ayat yang ke-8 berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Teman-teman, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer pada rekening gereja atau scan QR code yang ada di video ini. Mari kita angkat, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita, membawa ke hadapan Tuhan persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini, di minggu yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami. Walaupun kami terpisah secara fisik satu dengan yang lain, tapi kami percaya kasih-Mu tetap mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Engkau izinkan kami membawa berkat yang Tuhan sendiri yang memberikannya untuk kami. Tuhan sudah memelihara kami, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau memanggil kami untuk misi-Mu. Biarlah persembahan ini Engkau kuduskan, Engkau boleh pakai untuk misi-Mu Tuhan, Engkau boleh pakai kami juga untuk menjalankan misi-Mu itu, menjangkau orang, membawa kabar baik, memberitakan keselamatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, Engkau pakai ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mission Impossible. Teman-teman, kita sudah dengarkan khotbah tadi bagaimana kita sebagai jemaat muda punya tanggung jawab untuk bermisi. Oleh sebab itu, mari kita jadi pekerja Kristus yang mulia. Kita mau angkat pujian ini karena memang ya, kita adalah pekerja Kristus yang mulia. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi
pekerja Kristus yang mulia. Tak lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupanku, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Yesus luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Rekan sekalian, sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam tugas panggilanmu bermisi di tengah-tengah dunia. Dan percayalah Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Hai guys, pengen warta lisan? Pengen tahu dong warta lisannya apa? Oke, aku akan memberitahukan tentang warta lisan kita hari ini. Yang pertama adalah U-Turn. Untuk jemaat Youth and Teens, kami mengundang untuk mengikuti kegiatan U-Turn yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Informasi selengkapnya akan disebarkan melalui Instagram YT. Jangan lupa follow juga @tygkigs. Oke, selanjutnya Pit Stop. Jemaat Dewasa Muda GKI Gading Serpong diundang untuk menghadiri kegiatan Pit Stop yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam yang akan diadakan secara virtual juga. Untuk informasi lebih lanjut bisa di follow juga Instagramnya KDM. Next, prayer request. Bagi yang memiliki pergumulan dan pokok doa yang ingin didoakan, kami mengundang untuk dapat mengisi prayer request yang ada di link yang tersedia di layar nih ya, tepatnya di sini nih. Yang ngedit ya, nanti di sebelah sini. Oke, next. Pendataan jemaat. Kami juga mengundang jemaat Dewasa Muda yang belum mengisi form pendataan jemaat untuk dapat mengisi form melalui link yang tersedia di layar. Nah, tadi di sini, sekarang linknya ada di sini. Oke, next. Join KTB. Kami juga mengundang jemaat Dewasa Muda yang rindu untuk bersekutu dan bertumbuh bersama dalam kelompok tumbuh bersama atau KTB. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi pengurus di masing-masing komisi, baik itu komisi KDM maupun juga komisi Youth and Teens. Oke, pelayanan Youth Ministry. Nah, kami mengundang bagi teman-teman yang rindu untuk dapat melayani di kebaktian Youth Ministry. Silahkan dapat menghubungi pengurus masing-masing komisi atau juga bisa hubungi admin di Instagram masing-masing, baik itu di KDM maupun juga di Youth and Teens. Oke, sekian warta lisan untuk hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan misi